Silahkan Anda cek, saya punya duit untuk bisa pergi ke Singapura, saya punya duit untuk pergi ke Inggris, saya bisa punya duit ke Amerika piknik, saya punya dan mampu untuk itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini saya akan menampilkan sebuah video tentang perjalanan Kang Deddy Mulyadi yang terus gencar mengunjungi masyarakatnya yang ingin memerlukan bantuannya. Dan Kang Deddy Mulyadi ingin mensejahterakan rakyatnya, ingin membahagiakan rakyatnya. Kang Deddy tidak ingin rakyatnya menderita di bawah kepemimpinannya. Bagaimana? Cuplikan videonya kita saksikan. Let's go. Dan nanti bulan Juli, karena saya ingin percepatan, saya akan ngundang wali kota, sekda, kepala bapeda, kepala bapenda. Saya akan baca anggaran kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, seluruh Jawa Barat, satu digit. Dan saya akan masukin ke media sosial saya biar rakyatnya tahu. Biar rakyatnya tahu. Wah, ini nyumputinnya di sini saya tahu. Wah, ini sumputinya di sini nih. Ini di sini. Biarkan ini transparansi. Kalau ingin transparansi, publik harus tahu detil isi anggaran kita. Jangan ragu lagi, kasih tahu. Kenapa? Kalau publik sudah diberitahu detil anggaran kita, ingat, kita akan mendapat impact yang kedua, kepercayaan publik. Kalau kepercayaan publik sudah tinggi, Anda terus bekerja untuk publik, Anda dihujat siapapun, digempur oleh buzzer manapun, ada yang bela rakyat, bukan buzzer, bukan influencer. Kenapa? Rakyat tahu bahwa kita bekerja untuk mereka. Dan yang berikutnya kita akan mendapat apa? Partisipasi, Pak. Pak Wali kalau sudah menjalankan anggaran dengan transparan, detil, tidak ada yang disembunyikan, Pak Walinya bersikap sederhana, akan banyak para pengusaha yang datang kepada Bapak ingin memberikan dana CSR-nya untuk kemajuan kota Bapak. Kenapa? Karena Bapak dipercaya oleh pengusaha. Jadi rezekinya akan datang. Tapi kalau kitanya tidak terbuka, tinggal di rumah gelap, orang nggak akan percaya. Nanti rakyat bayar pajak pun susah. Kenapa pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat hari ini terus meningkat? Karena saya memperlihatkan bahwa ini duit pajak, ini untuk jalan, ini untuk PJU, ini untuk drainase, ini untuk taman di pinggir jalan. Setiap hari saya tayangkan pembangunannya, berapa nilainya, siap kontraktor mana yang mengerjakan, kemudian lamanya berapa, kemudian yang bekerja berapa orang, terus saya jelaskan. Dan orang boleh koring, silahkan cek ketebalannya bener nggak, lakukan semua. Kalau sudah dipercaya, kemanapun pergi, maka kita orang tidak akan mengkhawatirkan kita. Puasa hari ini? Alhamdulillah puasa. Kamu, ibunya masih ada? Ada, itu ibunya. Ibunya, itu ibunya. Bapaknya masih punya? Udah gak ada. Kemana bapaknya? Enggak. Oh, meninggal. Jadi yatim. Ibunya belum nikah lagi? Enggak. Tiap hari jualan ini di Cipecang. Kelas berapa sekolahnya? 4. Hebat, ganteng lagi. Ibunya nggak jualan? Ibunya jualan cilok. Di mana? Bang. Oh, ibunya jualan cilok. Adiknya jualan ini. Biasa jualannya di mana? Di sini doang. Keliling sini doang. Kalau bulan puasa begini, jualannya jam berapa? Sore. Jam? Jam 3 sampai jam 4. Jam 3 sampai jam 4. Pulangnya jam? Setengah 10-an. Dapat uangnya berapa? Tergantung sih, kalau lagi rame mah dapatnya 200, kalau lagi sepi mah dapatnya 50. 200 tuh untungnya dapat berapa? 100 ribu. 100.000. Nah, uang 100.000 tuh dipakai apa? Ditabung. Ditabungin. Udah punya berapa tabungannya? Ada 1,5. 1,5 juta. Keren banget. Sudah punya tabungan 1,5 juta ya. Sekolah keganggu nggak sih kalau jualan gini? Enggak, belajarnya sambil jualan. Belajarnya sambil, maksudnya duduk, baca. Kalau ngerjain tugas? Kalau ngerjain juga di rumah. Di rumah? Pulang? Sendiri? Enggak, kalau pulang malam nih kerjaan di rumah. Kalau Kerjaan di rumah ya kalau pulang malam ya. kalau nggak sempat pagi.
Kalau semut pagi-pagi. Nah, tidur jam berapa kalau pulang? Nyuci dulu, tidur kan jam 11. Nyuci. Iya, Nyuci apa? nyuci baju. Sendiri. Keren banget kamu. Cucinya pakai gini? Iya, Nggak pakai mesin cuci? enggak. Nyetrika sendiri? Yang strum? Iya, Sekolahnya tinggi banget. Itu sekolah tertinggi dalam hidup. Sekolah tertinggi nih. Jualan. Uangnya ditabung. Ya kan? Nyuci baju sendiri. Nyetrika sendiri. Itu udah sekolah tertinggi dalam hidup itu. Oh, udah lebih dari perguruan tinggi. Orang yang kuliahan aja belum tentu bisa ngelakuin itu. Orang yang kuliahan aja duitnya minta sama orang tua. Ya kan? Emang udah gede mau jadi apa? pilot. Wih, pasti tercapai kalau yang begini. Pilot, itu tingginya cukup. Badannya cukup, wajahnya ganteng. Pagi-pagi bangun jam berapa? Paling kalau enggak jam 6 atau enggak jam 7. Kalau enggak jam 6 atau jam 7. Jam Kalau sahur paling jam 4 terus kita tidur lagi. Oh, itu bagus. Kebanyakan orang habis makan sahur itu tidur. Kamu habis sahur nggak tidur lagi? Enggak, paling enggak belajar. Baca? Iya baca. Nggak ngantuk? Nggak. Kan kebanyakan orang habis sahur tidur. Habis sahur tidur, bangunnya jam 9. Makan sahur paginya sama apa? Biasanya sama roti. Wih, nah, kalau roti makannya sama apa? Roti kalau ada susu minum susu, kalau Ada susu, minum susu. Kalau nggak ada susu, air putih. air putih. Sekarang perlu susu nggak? Perlu? Perlu? Susunya susu apa? Apa? Ayo beli susu yuk. Ayo, sana. Oke, buat cadangan. Ya kan? Oh, 1 bulan nggak usah beli susu. Nanti uangnya semuanya tabungin. Udah, cukup. Sebulan selama puasa nggak usah mikirin lagi dapur. Sudah clear. Dia siapa panggilannya? Muham. De Muham. Ini barang-barangnya. Ini kebutuhannya ya. Bapak mau terus dulu kegiatan ke Jonggol ya. Nih, ini bekal nambah nabung. Salam buat mamahnya. Silahkan Anda cek, saya punya duit untuk bisa pergi ke Singapura, saya punya duit untuk pergi ke Inggris, saya bisa punya duit ke Amerika piknik, saya punya dan mampu untuk itu. Selama jadi anggota DPR, saya menolak bepergian ke luar negeri. Alasannya untuk apa? Saya harus naik pesawat menghabiskan waktu 22 jam. Saya harus turun nanti berinteraksi dengan orang. Saya harus buang duit dari Indonesia yang dihasil dari pajak, dari daerah, dari migas segala macam. Saya buang ke luar negeri. Saya tidak mau jadi pengkhianat bangsa ini. Saya lebih baik waktu 22 jam itu saya habiskan waktu untuk berkeliling. Bertemu dengan siapa? Yang masuk kerja harus nyogok ke lingkungannya. Bertemu dengan siapa? Orang Subang kawin sama orang Wonosobo, tertidur di pinggir jalan di Karawang, tidak punya rumah dan tidak punya tempat. Bertemu dengan siapa? Nenek tua rumahnya mau roboh. Bertemu dengan siapa? Anak yang putus sekolah. Bertemu dengan siapa? Bertemu dengan siapa? Sehari minimal ada 4 orang yang saya bertemu dan saya bisa membantunya. Kalau saya pergi menghabiskan waktu berhari-hari, maka banyak lebih dari 30 orang kehilangan masa depannya karena tidak bertemu. Apakah saya gubernur? Bukan. Apakah saya bupati Subang? Bukan. Saya pengangguran biasa yang tiap hari ngurus satu. Saya ini prihatri. Anggaran Provinsi Jawa Barat puluhan triliun, anggaran kabupaten triliunan. Jadi Kang Deddy berapa tuh ngeluarin uang untuk kayak gitu selama sebulan? Banyak lah. Kaya berarti ya. Hatinya yang kaya. Karena urusan orang kaya atau tidak itu ukurannya bukan jumlah uang yang dia miliki, tapi kemampuan dia mengorbankan uangnya bagi orang lain. Jadi bagi saya walaupun kaya raya, kalau pelit dia miskin. Oh gitu ya. Nah, oke guys. Bagaimana dengan cuplikan videonya? Apakah kalian terkesan? Apakah kalian bangga dengan Kang Deddy Mulyadi?
tulis di kolom komentar. Bagi yang sudah menyaksikan video ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian semua dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini video dari saya, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta damai.